Hi everyone, Afi here. Sejak saya mulai sharing tentang skincare, baik itu di YouTube ataupun di Instagram, saya tuh lumayan sering ya dapat request untuk ngebahas soal fungal acne. Dimulai dari ngebahas tentang apa sih fungal acne itu, sampai produk-produk yang disarankan atau direkomendasikan untuk orang yang ada fungal acne, atau produk-produk yang tidak direkomendasikan untuk orang dengan fungal acne. Nah, kalau kalian perhatiin, saya kayaknya emang belum pernah ya bikin konten tentang fungal acne. Karena semakin saya banyak research mengenai fungal acne ini, semakin saya jadi ragu dan juga mulai nggak yakin gitu kan, apakah fungal acne ini beneran seperti yang dibicarakan akhir-akhir ini gitu ya, atau diomongin orang-orang di social media akhir-akhir ini gitu. So, I decided not to do it dan menunggu sampai saya ketemu expert yang emang bisa ngebantu saya dan juga kalian untuk kayak bener-bener ngasih tahu informasi yang akurat tentang apa sih sebenarnya fungal acne ini gitu. Nah, pas banget beberapa minggu yang lalu Fun Skincare, atau nama aslinya adalah Claudia Christine Darmawan, seorang medical doctor with PhD in dermatology yang memang dia sering banget sharing mengenai kesehatan, mengenai kulit gitu ya di social media platformnya dia. Itu membuat konten tentang fungal acne yang menurut saya sangat-sangat mencerahkan. Makanya akhirnya saya kontak Claudia dan saya ajak untuk jadi pembicara di video kali ini supaya kita sama-sama bisa belajar the truth about fungal acne dan juga bagaimana banyak sekali terjadi misconception tentang fungal acne ini. Nah, kalau gitu langsung aja ya kita simak obrolan saya sama Claudia. Hai Claudia. Halo Kak Afi. Thank you so much ya udah mau ngeluangin waktu untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Ya, of course, thanks juga Kak udah mengundang aku. Iya, Claudia, ini kita pengen ngebahas tentang fungal acne nih gitu, karena kayaknya bisa dibilang beberapa tahun belakangan ini ya baru istilah fungal acne itu kayak tiba-tiba populer banget, kita sering dengar di dunia skincare gitu kan, dan juga banyak yang memang merasa kalau mereka tuh punya fungal acne gitu. Jadi sebenarnya bisa dijelasin nggak sih Claudia, apa sih fungal acne itu sebenarnya, dan juga kenapa sih orang tiba-tiba ngerasa, maksudnya kayak tiba-tiba banyak banget orang yang quote-unquote merasa punya fungal acne. Jadi sebenarnya fungal acne itu bukan istilah medis, atau kita tuh nggak bisa nemukan istilah fungal acne di scientific journal. Jadi itu sebenarnya adalah sebuah penamaan kayak apa ya, nama panggung lah ya, untuk sebuah nama penyakit yaitu Pityrosporum atau Malassezia folliculitis. Nah, ini mungkin teman-teman dengernya kayak apaan tuh, susah banget. Sebenarnya simple. Jadi Malassezia atau Pityrosporum itu adalah sejenis jamur. Nah, folliculitis itu adalah peradangan pada batang rambut kita. Nah, jadi itu merupakan peradangan batang rambut yang diakibatkan oleh jamur. Nama jamurnya itu yang memang susah, Malassezia atau Pityrosporum gitu. Jadi kenapa bisa sangat populer sih Kak? Sebenarnya menurut aku karena media coverage-nya belakangan ini cukup banyak ya, terutama ada beberapa skinfluencers yang sangat influential ya pastinya, juga kayak menggaungkan gitu tentang fungal acne ini di sosial media mereka gitu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang merasa, oh ini bisa menjelaskan kondisi kulitku nih gitu ya. Terus mereka mungkin ngerasa bahwa mereka punya fungal acne itu. Nah, tapi sebenarnya penyebabnya sendiri Malassezia folliculitis itu tuh apa sih Claudia? Bener gak sih ngomongnya tadi? Bener ya. Jadi Malassezia folliculitis ini sebenarnya penyebabnya adalah akibat pertumbuhan jamur yang berlebihan yang ada di kulit kita. Mungkin pertama kayak, jamur, kayak serem banget gitu ya. Sebenarnya di kulit kita sendiri yang normal itu ada mikroorganisme yang tumbuh di permukaannya. Ada bakteri baik, bakteri jahat, jamur baik, jamur jahat, semuanya tuh hidup di ekosistem kulit kita gitu. Nah, di saat semuanya rasionya itu oke, kulit kita jadi sehat. Tapi di saat salah satu dari mereka itu kayak mengkolonize kulit kita, di sanalah muncul kayak permasalahan. Kulit kita menganggap, wah ini kondisinya nggak wajar nih. Jadi terjadilah peradangan. Nah, jadi saat Malassezia ini tumbuh secara berlebihan, lalu kulit kita menyadari, wah ini ada sesuatu yang salah nih, ayo kita lawan. Terjadilah peradangan di batang rambut. Nah, itu deh yang bikin namanya Malassezia folliculitis atau fungal acne. Fungal acne ini. Nah, tapi sebenarnya kalau jadi gini, gimana ngebedainnya kalau kita itu tuh lagi kena acne biasa gitu ya, atau fungal acne itu gitu? Sebenarnya kalau bisa dibilang fungal acne dengan acne biasa itu jelas-jelas totally different Kak.
Jadi kalau misalnya jerawat biasa itu kan akibat bakteri. Kalau misalnya yang itu akibat jamur, yang Malassezia folliculitis. Jadi sebenarnya perbedaan pertamanya yang biasanya sangat signifikan. Kalau misalnya Malassezia folliculitis itu kejadiannya cukup tiba-tiba. Sedangkan kalau permasalahan jerawat biasanya lebih ke permasalahan kronis. Kulit yang sudah genetik biasanya. Acne prone skin. Jadi permasalahan Malassezia folliculitis tumbuh secara tiba-tiba. Kalau jerawat tuh memang yang udah terjadi cukup lama gitu. Nah, selain itu memang karena ini juga jamur, kemungkinan dia mengakibatkan rasa gatal itu jauh lebih tinggi dibandingkan jerawat biasa. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau jerawat biasa itu juga bisa mengakibatkan rasa gatal. Soalnya kan ada peradangan di kulit kita, itu juga bisa bikin efek gatal nih sebenarnya. Tapi kalau misalnya Malassezia folliculitis atau fungal acne itu jauh sangat-sangat gatal gitu sih. Malassezia folliculitis atau kita sekarang sebut fungal acne aja lah ya, supaya kita nggak ribet gitu ngomongnya. Fungal acne itu seringnya terjadi di bagian sebenarnya bukan di wajah. Lebih sering terjadi itu di bagian punggung, dada, sekitar hairline dan juga T-zone. Kenapa punggung dan dada? Itu karena kan tertutup kaos ya. Kita pakai pakaian, jadi panas, udaranya juga lembab. Itu tuh kondisi yang sangat optimal untuk mereka tumbuh. Nah, begitu juga dengan daerah hairline dan juga T-zone karena produksi minyaknya itu berlebihan di daerah tersebut. Jadi sebenarnya memang jarang yang di area wajah yang biasanya tuh kita muncul jerawat gitu ya? Iya, betul. Nah, terus kalau gitu gimana cara misalnya nih kayak teman-teman yang lagi nonton video ini mungkin ngerasa kayak tiba-tiba muncul jerawat, terus ada teksturnya, terus gatal gitu. Gimana cara taunya ini acne biasa atau ini fungal acne? Jadi sebenarnya ada satu ciri khas dari Malassezia folliculitis ini, yaitu bentuknya monomorfik. Jadi ukuran dan juga bentuk dari lesinya itu semuanya sama persis. Dan mereka itu bergerombol di satu area biasanya. Nah, sedangkan kalau acne kan bisa di mana aja ya munculnya. Nah, itu sebenarnya satu ciri-ciri yang bisa teman-teman jadikan kayak patokan gitu. Untuk kayak menduga-duga aja sih sebenarnya. Bukan untuk mendiagnosis ya Kak. Jadi nggak hanya karena ada lesi yang ukurannya sama semua langsung bilang ini fungal acne. Nggak juga. Nah, selain itu misalnya teman-teman harus trace back juga. Misalnya punya permasalahan imunokompromis nggak? Apakah teman-teman habis minum antibiotik dalam jangka waktu yang cukup lama? Itu bisa juga menjadi kayak satu patokan nih. Kira-kira apakah lesi ini tuh karena fungal acne atau bukan gitu. Selain itu sebenarnya cara yang paling optimal dan paling tepat untuk mengetahui kalau kita itu punya fungal acne atau enggak adalah konsultasi langsung ke dokter spesialis kulit dan kelamin sebenarnya. Jadi kita memang nggak punya kapabilitas untuk mengira-ngira karena sulit memang untuk dibedakan dengan jerawat biasa, terutama dengan cuma kasat mata gitu. Bahkan ke dokter kulit dan kelamin sekalipun, selain mereka tuh bisa langsung melihat lesinya, mereka harus tanya dulu apa sih sejarah, ada penyakit apakah mengkonsumsi obat tertentu atau enggak. Kalau misalnya mereka mau membuat diagnosis yang paling tepat, mereka itu harus melakukan kayak scrap test atau mereka bisa beroperasi untuk tahu benar-benar secara pasti kalau itu benar-benar fungal acne atau bukan. Jadi dokter pun juga nggak akan cuma dari ngelihat aja gitu ya bisa mendiagnosa ya. Berarti memang sebaiknya tidak self-diagnose ya, Claudia ya. Nah, boleh tahu nggak kalau misalnya menurut Claudia apa sih kayak bahayanya kalau misalnya teman-teman tuh melakukan self-diagnose fungal acne ini gitu? Sebenarnya bentuk bahayanya nggak bahaya gimana sih Kak? Kalau memang ada permasalahan fungal acne, yang aku takutin tuh bahayanya adalah teman-teman langsung mengasumsikan kalau ini akibat skincare yang ada kandungan minyaknya atau ada fatty acid-nya dan lain-lain. Dan mereka mencari solusi dengan mencari produk-produk yang fungal acne safe. Jadi itu menjadi solusi mereka, padahal bukan. Karena bakteri, karena jamur sedang tumbuh secara berlebihan,
cara kita untuk mengobati itu tentunya dengan anti jamur, obat anti jamur, bukan dengan menghindari berbagai macam ingredient skincare yang konon katanya itu bikin fungal acne. Itu sebenarnya salah satu bahayanya sih Kak. Jadi karena orang pikir fungal acne-nya tuh karena skincare ini, lalu mereka menghindari, tapi itu bukan solusinya gitu sebenarnya. Nah, jadi itu kayak salah treatment aja menurut aku sih Kak. Ya, menarik nih Claudia ngomongin tentang ingredients yang disebut-sebut tidak fungal acne safe, karena kan sekarang ini banyak ya kita dengar ya, kayak bahkan ada beberapa website yang khusus bikin kayak semacam grafik gitu ya, atau semacam kayak penilaian scoring gitu ya, yang nunjukin apakah sebuah produk itu ingredients-nya itu fungal acne safe atau enggak gitu. Gimana menurut Claudia, kalau kayak gitu benar apa enggak sih? Sebenarnya kan biasanya nih yang suka di sebut-sebut memicu atau enggak safe untuk fungal acne itu kayak essential oils, alkohol, fermented extracts gitu. Itu gimana kalau menurut Claudia? Oke, jadi untuk itu sebenarnya semuanya berdasarkan asumsi sih Kak. Jadi kenapa mereka bisa bilang ingredients ini mengakibatkan fungal acne? Itu sebenarnya nggak langsung secara klinis mengakibatkan fungal acne. Apa yang mereka lakukan adalah mereka tes nih, mereka taruh jamur di satu piring, lalu mereka kasih makan ingredients A, B, C, D. Lalu mereka cek ingredients apa sih yang bikin jamur di dalam mangkok ini tumbuh semakin banyak. Nah, itu. Jadi itulah yang mereka lakukan. Oh, jadi ingredient seperti A, B, C ini mengakibatkan pertumbuhan Malassezia di dalam, bukan di kulit ya, tapi di dalam piring gitu, di dalam petri dish. Nah, sedangkan kan kondisi yang terjadi di kulit kita itu tentunya jauh lebih complicated dibandingkan apa yang terjadi di dalam petri dish. Jadi semua hanya berdasarkan asumsi. Oh, kalau di petri dish ingredients ini itu menjadi makanan nih untuk si jamur ini. Tapi bukan berarti itu langsung kita bisa translate kalau itu apa yang terjadi di kulit kita. Jadi yang ada di skin ingredients analyzer itu semuanya berdasarkan asumsi kalau apa yang terjadi di piring itu akan terjadi di kulit kita juga gitu. Padahal ya tidak selalu benar kan. Pastinya kan kondisi kulit kita itu jauh lebih complicated, jauh lebih rumit dibandingkan apa yang terjadi di atas petri dish. Ada suhu, ada bakteri baik lainnya, ada jamur baik lainnya, yang tentunya tidak berarti semua kandungan-kandungan tersebut yang konon di dalam petri dish membuat pertumbuhan bakteri penyebab fungal acne itu akan terjadi juga di kulit kita gitu. Dan jadinya mungkin teman-teman malah missing out on produk yang mungkin harusnya cocok di kulit dia gitu ya, tapi karena ada embel-embel not fungal acne safe, mereka nggak mau pakai sama sekali, padahal belum tentu gitu ya. Bener banget Kak, itu sih yang aku rasain. Jadi mereka melimit diri mereka untuk menemukan skincare yang sebetulnya bisa jadi itu cocok untuk kebutuhan kulit mereka gitu. Karena selain tadi itu kan berdasarkan asumsi aja ya Kak. Menurut aku the dose makes the poison juga. Jadi bukan berarti karena ada kandungan yang konon tuh ada dibilang bisa mengakibatkan pertumbuhan jamur. Dalam level yang mungkin sangat sedikit aja di satu produk itu akan bikin jamur di kulit kita tumbuh gitu. Konsentrasi bisa jadi juga sangat kecil, atau misalnya bisa jadi minyak itulah yang membuat tekstur produk itu menjadi seperti apa yang kita mau sebenarnya. Tapi dia nggak sampai di level di mana bisa membuat jamur di kulit kita itu tumbuh secara berlebihan gitu. Oke. Nah, jadi kalau saran nih Claudia nih, kalau teman-teman tadi udah melakukan konsultasi ke SPKK gitu ya, terus memang mendapatkan diagnosa kalau ini benar nih fungal acne, gimana tuh sebaiknya dia apakah benar-benar menghindari skincare yang over the counter atau gimana untuk mengatasi si fungal acne-nya itu ya? Sebenarnya untuk mengatasi fungal acne itu nggak sulit, jauh lebih mudah dibandingkan mengatasi jerawat biasa. Oh ya? Jadi hanya dengan jadi hanya dengan treatment entah itu misalnya topical ataupun oral yang anti jamur. Jadi kita udah membatasi nih pertumbuhan jamur yang berlebihannya, kulit kita itu akan kembali seperti semula sebenarnya. Jadi nggak perlu terlalu nggak perlu terlalu takut sih dengan ingredients yang konon tuh bisa mengakibatkan pertumbuhan jamur yang berlebihan itu. Walaupun memang bisa recurrence ya, bisa terjadi lagi di kulit kita, tapi kemungkinannya itu nggak besar, kecuali memang kita orang yang punya immunocompromised atau terus-terusan mengkonsumsi antibiotik
dan atau misalnya steroid secara Mm-mm. terus-menerus. Nah, kita nggak perlu terlalu takut kalau kita orang biasa aja yang sehat-sehat Ya. aja sebenarnya. Mm-mm. Kebetulan nih karena kita habis olahraga secara intensif terus berkeringat kan panas, itu bisa memang memicu fungal acne. Tapi setelah kita obati dengan benar dan kita tidak melakukan kegiatan itu lagi secara terus-menerus, kita nggak perlu terlalu takut dengan yang namanya recurrence dari fungal acne tersebut. Jadi bisa kok pakai skincare yang ada di over the counter, ataupun bahkan menggunakan skincare yang konon ada kandungan-kandungan yang bisa memicu pertumbuhan jamur itu. Karena ya tadi ya konsentrasi itu pengaruh, formulasi produk itu sangat mempengaruhi. Ya. Jadi kuncinya sebenarnya dapatkan diagnosa yang benar, terus ya treatmentnya yang direkomendasikan oleh SPKK tersebut gitu ya, Claudia ya. Tapi untuk skincare sendiri sih nggak perlu terlalu khawatir gitu ya. Tadi kan Claudia sempat bilang kalau misalnya kayaknya ada beberapa orang yang mungkin lebih rentan gitu ya kena fungal acne ya. Itu siapa aja sih, Claudia? Ya, jadi misalnya untuk teman-teman yang punya permasalahan permasalahan imun tubuh itu bisa menjadi salah satu pemicu. Terus kalau misalnya teman-teman habis ada sakit apa ya yang harus konsumsi antibiotik dalam waktu yang cukup panjang, itu juga bisa mengganggu mikroorganisme di kulit kita sebenarnya. Dan itu misalnya ada minum steroid atau ada konsumsi steroid dalam jangka panjang, either itu topikal ataupun diminum, itu bisa mengganggu juga nih keseimbangan ekosistem mikroorganisme di kulit kita. Oke, jadi itu ya yang meningkatkan resikonya gitu ya. Iya. Nah, kalau udah denger kayak gini ya, Claudia, aku jadi mikir bahwa apakah benar nih asumsi aku kalau fungal acne itu tidak se-common itu gitu. Karena kalau sekarang ini aku lihat orang-orang di internet gitu, kok kayak semua orang punya fungal acne gitu. Benar nggak sih atau how common is it gitu? Ya, jadi waktu itu aku juga sempet nih Kak Afi ngobrol sama Dr. Ricky Maharis, dan kita kayak sharing-sharing tentang berapa sering sih sebenarnya kejadian fungal acne ini terjadi di Indonesia. Nah, memang satu hal yang meningkatkan kecurigaan teman-teman itu karena orang bilang, oh cuaca panas, terus cuaca lembab itu bikin yang namanya fungal acne. Namun in reality sebenarnya kasus fungal acne itu sendiri walaupun dengan kondisi panas dan juga lembab seperti Indonesia itu sangat jarang. Jadi apa yang terjadi karena teman-teman mungkin mikir, oh orang-orang bilang kalau panas lembab itu bikin jadi fungal acne, itu udah kayak bikin makin was-was. Lalu dia bilang lagi, oh kalau gatel dan nggak sembuh-sembuh itu fungal acne. Padahal rasa gatel juga bisa terbentuk dari jerawat biasa. Lalu kalau misalnya bentuknya memang bisa sangat serupa tapi nggak sama. Lalu mereka bilang, oh aku udah pakai BHA, AHA, retinol, tapi nggak sembuh-sembuh. Dia menggunakan over the counter skincare ya misalnya Kak. Lalu mereka juga asumsikan, oh ini mungkin jadinya fungal acne. Padahal belum tentu, mungkin hanya kalian belum menemukan pengobatan jerawat yang tepat untuk kulit kalian gitu. Yes, jadi sebenarnya tidak se-common itu gitu ya, walaupun kita tinggal di Indonesia yang cuacanya panas dan lembab ya. Berarti kalau misalnya mereka juga jerawatnya cenderung gatal, terus nggak sembuh-sembuh, udah menggunakan berbagai macam produk skincare, jawabannya bukan, oh ini fungal acne, tapi mungkin ya konsultasi ke SPKK itu gitu ya, untuk dapetin treatment yang paling sesuai ya. Betul Kak Afi. Soalnya tadi lagi ya, kalau misalnya nggak semua jerawat bisa disembuhkan dengan skincare. Jadi ada beberapa level yang misalnya udah melampaui nih, derajat jerawatnya itu harus diobati dengan resep dokter yang konsentrasinya pastinya lebih tinggi dari apa yang ada di skincare products. Ya, sangat-sangat mencerahkan banget Claudia. Aku senang banget dengernya dan mungkin teman-teman yang nonton saat ini juga bahkan mungkin baru tahu ya kalau ternyata istilah fungal acne sendiri aja tuh tidak ada di dunia medis gitu ya, di dunia kedokteran ya. Jadi hopefully ini membantu teman-teman yang sekarang ini lagi either wondering atau selama ini punya asumsi kalau mereka punya fungal acne. Kalau dia sendiri ada mungkin kayak last words atau advice? Mungkin ini sih Kak, karena aku juga sering banget dapat DM tentang ini fungal acne safe gak sih produknya?
Nah itu sih yang mau aku tekankan lagi untuk teman-teman, nggak perlu terlalu meresahkan label Ya. fungal acne safe pada skincare produk teman-teman sebenarnya, terutama kalau misalnya kita itu orang yang sehat dan nggak punya permasalahan imun dan tidak pernah mengalami yang namanya fungal acne. Oke. Menurut aku itu satu hal. Jadi aku selalu menganggap kandungan-kandungan tersebut itu kayak garam di saat seseorang punya resiko hypertension. Jadi kita mencoba hanya menghilangkan garam, padahal kan banyak faktor penyebab lainnya gitu ya Kak, kayak Ya, betul. genetik dan lain-lain. Jadi nggak hanya karena kita makan makanan yang nggak ada garamnya itu bisa menghindari resiko kita kena hypertension gitu sih. Sama dengan fungal acne, nggak hanya dengan kita mencoba mencari ingredients yang nggak ada kandungan-kandungan yang buat fungal acne itu bisa membuat kita 100% terhindar dari fungal acne itu sendiri. Jadi nggak perlu terlalu takut, jangan terlalu parno, malah kayak just venture around more skincare products option di luar sana gitu. Menurut aku bahkan mungkin sejak kalian menghindari produk-produk yang ada kandungan tersebut, pilihan kalian tuh jadi sangat limited gitu. Iya, itu juga yang aku pikirin ya. Berarti dan juga jadi kayak semakin ribet gitu ya. Padahal kan skincare itu kan harusnya sesuatu yang menyenangkan juga ya untuk kita explore ya. Iya betul banget Kak Afi. Oke, Claudia, thank you so much. Benar-benar sangat-sangat insightful, sangat-sangat menarik banget infonya. Terima kasih banyak ya udah sharing sama kita. Lain kali kalau sharing-sharing tentang topik lain mau ya? Iya, boleh banget Kak Afi. Thank you so much for having me. Thank you Claudia. Sekian sharingnya, semoga bisa ngebantu teman-teman jadi lebih mengerti tentang apa sih fungal acne itu dan apakah benar itu tuh suatu kondisi yang kalian miliki gitu ya, atau mungkin selama ini memang kita salah aja melakukan self-diagnose. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Claudia yang udah jadi pembicara di video kali ini. Kalian jangan lupa ya untuk follow dia di social media, di Twitter, di Instagram, dan jangan lupa juga subscribe ke channelnya karena banyak banget video-videonya dia yang sangat-sangat informatif. Okay everyone, thank you so much for watching. I'll see you at the next video. Bye!